Selamat malam Pak, perkenalkan nama saya Nisel Krista Haruta dengan NIM 22040720. Adapun judul dari mini proposal saya yaitu analisis polusi udara akibat emisi kendaraan dan industri di Kota Medan Belawan. Untuk daftar isinya, yang pertama latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan penelitian, empat variabel penelitian, lima tinjauan pustaka, dan yang keenam metode penelitian. Adapun latar belakang dari proposal ini yaitu Kota Belawan dengan pertumbuhan industri dan urbanisasi yang pesat menghadapi tantangan serius terkait kualitas udara, di mana polusi udara menjadi masalah yang semakin mendesak dan berdampak signifikan terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Pencemaran udara adalah ketika zat, energi, dan bahan lain masuk ke dalam udara karena kegiatan manusia melampaui baku mutu udara yang telah ditetapkan. Adapun rumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana tingkat paparan polutan udara terhadap masyarakat di Kota Medan Belawan. Dua, apa sumber utama polusi udara di Kota Medan Belawan. Dan yang ketiga, apa dampak polusi udara terhadap kesehatan masyarakat di Kota Medan Belawan. Tujuan penelitian dari mini proposal ini, yang pertama untuk mengetahui tingkat paparan polutan udara terhadap masyarakat. Dua, mengidentifikasi sumber utama polusi udara. Dan yang ketiga, menganalisis dampak polusi udara terhadap kesehatan masyarakat. Adapun variabel penelitiannya terdiri dari tiga variabel. Yang pertama, variabel bebas, sumber polusi udara, konsentrasi polutan di udara, dan letak geografis. Dua, variabel terikat, dampak kesehatan masyarakat dan tingkat paparan masyarakat terhadap polusi udara. Dan yang ketiga, variabel kontrol, yang terdiri dari kondisi cuaca, kebiasaan individu, dan faktor lingkungan lainnya. Selanjutnya, tentang tinjauan pustaka, di sini saya membahas beberapa poin. Yang pertama tentang pencemaran udara, di mana pencemaran udara itu merupakan kehilangan satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat, tumbuhan, atau hewan, atau merusak properti. Yang kedua, klasifikasi bahan pencemar udara. Eh, Klasifikasi bahan pencemar udara itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, polutan primer, di mana polutan primer merupakan polutan yang dikeluarkan langsung dari sumber tertentu. Dan yang kedua, polutan sekunder, merupakan substansi pencemar yang muncul sebagai hasil dari reaksi pencemar-pencemar primer di atmosfer. Ketiga, sumber pencemaran udara, di mana sumber pencemaran udara dari aktivitas manusia dapat dibedakan ke dalam 4 kelompok. Yang pertama, sumber bergerak, kedua, sumber bergerak spesifik, tiga, sumber tidak bergerak, keempat, sumber tidak bergerak spesifik. Adapun dampak pencemaran udara bagi kesehatan, yang pertama menyebabkan peradangan di bagian pertama saluran pernapasan seperti tenggorokan dan hidung, asma, bronkitis kronis, penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK, flu batuk dan pilek, meningkatkan risiko perkembangan kanker, dan menyebabkan mutasi genetik dalam sel-sel paru. Selanjutnya itu tentang metode penelitian. Di sini saya menampilkan bagian alir dari penelitian ini yang dimulai dari studi literatur, kemudian data sekunder dan data primer. Data sekundernya terdiri dari data statistik kendaraan dan industri, dan yang kedua data cuaca. Untuk data primernya itu terdiri dari konsentrasi polutan udara, dan yang kedua survei aktivitas. Kemudian dilakukan analisis data, hasil dan pembahasan, dan terakhir kesimpulan dan saran. Yang kedua, untuk waktu dan tempat penelitiannya itu penelitiannya dilakukan selama 3 bulan, dimulai dari bulan November 2024 sampai Januari 2025. Untuk titik pengambilan sampel mencakup 4 hal. Yang pertama, daerah padat penduduk di pusat kota. Yang kedua, daerah dekat pabrik atau industri. Yang ketiga, daerah di sepanjang jalan utama dengan lalu lintas kendaraan
tinggi. Dan yang keempat, area pemukiman di pinggiran kota untuk perbandingan. Untuk peralatan teknisnya terdiri dari monitor partikel halus atau PM, analizer gas, stasiun cuaca, penghitung lalu lintas. Dan jenis penelitian yang digunakan yaitu menggunakan gabungan pendekatan kuantitatif, deskriptif, dan eksploratif, di mana pendekatan deskriptif memberikan gambaran tentang tingkat polusi udara, jenis polutan yang dominan, dan kontribusi dari kendaraan dan industri. Pendekatan kuantitatif menganalisis hubungan antara tingkat polusi udara dan aktivitas kendaraan dan industri. Dan terakhir, pendekatan eksploratif mempelajari pola emisi dari kendaraan dan industri, termasuk bahan kimia dan bahan kimia yang tidak diinginkan. Yang kelima, prosedur pengujian atau cara pengambilan sampel. Yang pertama itu populasi dan sampel penelitian, di mana populasinya itu orang-orang yang tinggal di lingkungan yang terpapar polusi udara, dan untuk sampelnya itu adalah orang-orang dari berbagai kelompok demografi atau usia, pekerjaan, dan lokasi geografis yang berpotensi terpapar polusi udara. Yang kedua, teknik pengambilan sampel. Terdiri dari beberapa. Yang pertama, pengambilan sampel udara, waktu pengambilan sampel, dan sampel kesehatan masyarakat. Yang ketiga, jumlah titik sampel, di mana jumlah titik sampel ditentukan berdasarkan ukuran wilayah dan heterogenitas sumber polusi. Dan yang terakhir itu analisis laboratorium, di mana dilakukan pengukuran polutan di udara dan analisis kesehatan masyarakat. Untuk teknik pengumpulan datanya itu terdiri dari 4. Yang pertama, pemantauan kualitas udara, 2, penggunaan data sekunder, ketiga, survei atau kuesioner, dan yang terakhir, pengamatan langsung. Selanjutnya, analisis data. Pada tahap ini, data penelitian digunakan untuk dibandingkan atau dikomparasi, dan ini dilakukan dengan menggunakan data analisis dan statistika deskriptif. Setelah melakukan perlakuan atau treatment penelitian, analisis digunakan untuk menganalisis dan menggambarkan data yang dikumpulkan. Sekian presentasi dari saya, Pak. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan terima kasih.